Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Ar-Rahman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan 3 digit NIM terakhir 014. Perkenalkan, nama saya Betari Rahmanaila, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam dengan NIM terakhir 157. Nama saya Firda Ismatul Maula dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, nomor NIM akhir 037. Halo, perkenalkan nama saya Rifda Anindya Hidayati dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris dengan NIM terakhir 162. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa Fajrina Andini, biasanya dipanggil Zulfa, dari Fakultas Kedokteran Hewan dengan NIM terakhir 033. Nama saya Muhammad Adi Putra Rifdi dari Fakultas Vokasi dengan NIM 001. Saya Nadia Sinta Hediana dari Fakultas Farmasi Prodi Farmasi dengan NIM terakhir 073. Nama saya Ahmad Ahmadi Fauzan dengan NIM 08211163330 dari Fakultas Sains dan Teknologi. Halo, saya Rambuha Zahara Kesha Maya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM terakhir 124. Dewasa ini kita dimudahkan untuk berpendapat di mana saja, terutama di media sosial. Dengan kemudahan itu, kita bebas berpendapat apa saja yang menurut kita pendapat itu benar. Kita diberikan kebebasan untuk bersuara di media sosial, berkoar-koar menyuarakan pendapat agar dapat didengar oleh orang lain. Namun, dalam beberapa momen, hal itu malah menjadi momok bagi kita. Kebebasan dan kesempatan itu sering dijadikan para warga internet atau yang biasa disebut netizen untuk membunuh pendapat orang lain dengan cara berkomentar dengan kata-kata yang tidak sepantasnya untuk diucapkan. Mereka yang ingin berpendapat akhirnya takut dengan menyuarakan pendapat mereka dikarenakan pendapatnya dibungkam oleh orang lain yang ia tidak kenal. Mereka-mereka yang menyela bahkan menghujat pendapat orang lain patut diberi label sebagai pembunuh demokrasi di era digitalisasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak asasi manusia. Kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di depan umum merupakan perwujudan demokrasi dalam masyarakat. Bila mana kebebasan berpendapat dibatasi dan semakin dipersempit, berarti demokrasi perlahan sedang dimatikan. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selama berpendapat tidak merenggut hak orang lain dan merugikan, maka sah-sah saja dalam menyampaikan pendapat. Namun di era digital saat ini, kebebasan berpendapat tidak lagi sebebas yang dilihat. Ada batas dan tantangan tertentu dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Beberapa contoh dalam pembunuhan demokrasi di era digitalisasi, seperti hoaks merajalela, radikalisme pada pemberitaan media, dan kebebasan berpendapat atau berkomentar dengan menyimpulkan secara instan. Tidak jarang juga ketika pendapat seseorang dicaci dan dihina. Dengan kata lain, hak bebas dalam memberikan pendapat menjadi terbatas, karena banyaknya orang-orang yang kurang menjaga etika dalam memberi sanggahan terhadap pendapat tersebut. Berikut ini merupakan beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi beberapa komentar negatif. Yang pertama, kita dapat menggunakan fitur laporkan atau report yang tersedia di setiap media sosial. Lalu yang kedua, apabila komentar negatif telah sampai pada pencemaran nama baik, hingga masuk ke hinaan, cacian, makian, dan sangat tidak beretika dalam berkomentar, komentar tersebut dapat dilaporkan kepada pihak polisi untuk kemudian diselidiki dan ditindaklanjuti secara hukum. Lalu yang ketiga adalah dimulai dari diri sendiri, yakni dengan menghormati pendapat orang lain. Jika kita ingin menyanggah, maka gunakanlah kata-kata yang santun yang tidak bermaksud menjatuhkan dan maksudnya dapat diterima dengan baik. Di era digitalisasi saat ini, komunikasi dapat terjalin dengan mudah melalui media sosial. Media sosial seharusnya dapat menjadi ruang publik baru untuk pelaksanaan demokrasi. Sayangnya,
Masyarakat masih tidak dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Seperti yang terlihat pada video sebelumnya, segala ujaran kebencian dilontarkan kepada orang lain apabila memiliki pendapat yang berbeda. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Media sosial memang memberikan kebebasan bagi para penggunanya, dan itu merupakan hak masing-masing untuk mengunggah sesuatu, berkomentar, berpendapat, dan lain-lain. Tetapi dalam menjalankan hak, kita selalu dibatasi oleh nilai-nilai moral dan juga hak orang lain. Dalam artian, kita bebas mengemukakan pendapat dan pikiran, tapi hal tersebut harus tetap didasari oleh tanggung jawab masing-masing individu. Jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respek kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita. Serta, hindari penggunaan kata-kata kasar atau yang mengandung sara. Hormatilah orang lain, sebagaimana kita ingin dihormati.